Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifatul Hasanah dengan NIM 221101010009. Nah, saya sebagai mahasiswa dari UIN Hazimber Prodi PAI angkatan 22. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memberikan video penjelasan tentang tugas untuk memenuhi pada mata kuliah manajemen pendidikan. Jadi, yang saya akan bahas di judul atas ini yaitu manajemen pembelajaran di sekolah. Nah, pada beberapa menit ke depan saya akan menemani teman-teman untuk membahas apa sih manajemen pembelajaran di sekolah, seperti itu. Nah, yang pertama itu di sini ada pengertian perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pengorganisasian pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama, apa sih pengertian dari perencanaan pembelajaran? Nah, perencanaan pembelajaran merupakan proses merancang kondisi belajar untuk menghasilkan peserta didik dalam pembelajaran yang tepat dan yang baik. Nah, pada tataran luas maupun sempit, menurut Ragan dan Smith, perencanaan pembelajaran itu adalah proses sistematis dalam mengadaptasi prinsip-prinsip belajaran ke dalam rancangan materi serta aktivitas pembelajaran. Nah, dengan demikian, perencanaan pembelajaran yang dapat dipahami sebagai langkah awal dalam menyiapkan proses mengajar yang mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran melalui tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Nah, itu tujuannya pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, secara etimologis, kata perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang berarti merancang atau menyusun. Dari suatu yang akan dilakukan manajemen pendidikan, istilah yang dikenal dengan planning, yaitu menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu persoalan atau melaksanakan kegiatan tertentu secara terarah demi tercapainya tujuan. Dalam perspektif manajemen itu, perencanaan berfungsi dalam penetapan tujuan serta prosedur pencapaian. Nah, hal itu juga manajemen pembelajaran di sekolah untuk membantu organisasi dalam memperoleh sumber daya. Nah, memberikan kejelasan bagi peserta didik atau memantau keberhasilan serta melakukan koreksi apa terjadi penyimpangan dalam indikator keberhasilan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, yang kedua, materi yang kedua, di situ kan tadi saya menjelaskan tentang pengertian ya. Nah, yang kedua itu fungsi perencanaan pembelajaran. Nah, jadi dalam fungsi perencanaan pembelajaran itu, di situ suatu rancangan pembelajaran yang disusun secara sistematis akan kemampuan prediktif yang kendali atau yang kuat. Nah, agar proses berjalan optimal diperlukan beberapa langkah pentingnya. Nah, yang pertama itu menyusun analisis kebutuhan. Nah, itu need assessment. Nah, istilahnya itu dalam rinci yang relatif. Yang kedua, menerapkan logika berpikir bertahap untuk mencapai
transformasi yang diinginkan. Yang ketiga, mempertimbangkan berbagai pendekatan, lalu memilih metode yang dengan kondisi aktual. Yang keempat, menentukan mekanisme umpan balik, istilahnya itu feedback, atau memantau kemajuan yang dicapai. Nah, jadi dalam fungsi itu, perencanaan pembelajaran sepatutnya dipandang sebagai sebuah instrumen yang penting dan dapat memperkuat efektivitas kerja para pengelola pendidikan dalam menjalankan tugas dan perannya. Nah, yang ketiga itu ada manfaat perencanaan pembelajaran. Nah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, proses penjelasan merupakan suatu sistem yang melibatkan beragam komponen yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang terstruktur agar setiap komponen dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung keberhasilan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa manfaat. Nah, yang pertama itu memberikan arah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Nah, istilahnya itu perencanaan pembelajaran mencakup tujuan. Nah, sepertinya langkah-langkah aktivitas dan strategi yang digunakan, yaitu dengan adanya struktur tersebut. Nah, contohnya guru dapat lebih mudah mengarahkan proses pembelajaran sesuai dengan target yang ingin dicapai, gitu ya. Yang kedua, merinci kegiatan dan materi ajar secara jelas. Nah, dalam perencanaan yang disusun, itu tergambar dengan jelas. Nah, apa topiknya gitu yang disampaikan kepada peserta didik gitu. Itu yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga, mempermudah guru dalam menjalankan tugas mengajar. Nah, jadi dalam kejelasan dengan tujuan itu, guru harus memberikan materi, metode, dan strategi pembelajaran yang tertuang dalam rencana. Nah, seperti itu. Yang keempat, mengantisipasi keterbatasan waktu dan sarana belajar. Jadi, dalam rencana pembelajaran itu, guru untuk memprediksi durasi waktu. Jadi, guru itu harus sesuai dengan waktunya. Nah, jadi fasilitas yang akan digunakan. Nah, dengan demikian, penggunaan waktu menjadi lebih efisien dan potensinya itu penyimpangan dari jadwal dapat yang diminimalkan gitu. Nah, selanjutnya poin yang kedua, pengorganisasian pembelajaran. Nah, apa sih pengorganisasian pembelajaran? Nah, itu adalah penataan atau pengelolaan seluruh aktivitas belajar serta pemanfaatan sumber daya pendidikan yang agar tujuannya untuk instruksional dalam mencapai optimal baik dari segi efektivitas maupun efisiensi. Nah, secara spesifik pengorganisasian dalam manajemen pendidikan ini mencakup pembentukan struktur kerja dan sistem organisasi yang mengatur pembagian peran dan bertanggung jawab serta di dalam lingkungan pendidikan. Nah, di sini lanjut ya, ada fungsi pengorganisasian. Yang pertama itu di sini juga ada beberapa fungsi ya. Yang pertama itu membentuk struktur organisasi yang sistematis dan efektif. Nah, jadi struktur organisasi dalam lembaga itu pendidikan harus mencerminkan pembagian tugas yang tertata rapi agar setiap individu memahami peran dan bertanggung jawab masing-masing. Nah, jadi umumnya itu berbentuk hierarki untuk memudahkan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terencana. Yang kedua, mengatur pembagian tugas secara proporsional.
Nah, jadi pembagian tugas itu harus didasarkan pada keahlian dan kapasitas masing-masing personel. Jadi sepertinya guru, staf administrasi, dan tenaga kependidikan. Nah, jadi penyesuaian ini dapat meningkatkan produktivitas serta mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, membangun hubungan kerja yang sinergis. Nah, maksudnya itu kerja yang sinergis itu kerjasama antar bagian seperti guru, kepala sekolah, dan staf pendukung. Nah, itu perlu dibangun dalam suasana kerja yang harmonis. Nah, contohnya sinergi ini akan mendukung kolaborasi dalam pembangunan dan pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip pengorganisasian pembelajaran ya. Yang pertama itu berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Nah, jadi satuan pendidikan harus memahami secara menyeluruh. Nah, kebutuhan akademik, emosional, hingga gaya belajar peserta didik agar pembelajaran bersifat inklusif dan bermakna. Yang kedua, disesuaikan dengan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, itu perlu dilakukan terhadap kemampuan guru dan tenaga pendidikan. Nah, agar pembagian tugas itu selaras atau seluruh dengan keahlian mereka. Nah, serta mendorong pembangunan profesional secara berkelanjutan. Nah, yang ketiga, memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana. Nah, jadi dalam fasilitas pembelajaran seperti ruang kelas, laboratorium, atau teknologi yang harus tersedia dan dapat diakses oleh seluruh peserta didik, yang termasuk memiliki kebutuhan khusus itu. Nah, selanjutnya di sini ada pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini yaitu tahapan penting dalam proses manajerial yang berfokus pada pengelolaan aktivitas belajar mengajar secara optimal. Nah, pada tahap ini, guru sebagai pelaksanaan bertugas untuk menerapkan rancangan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Nah, yaitu mengatur interaksi antara pendidik atau peserta didik dan sumber belajar, serta memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan. Seperti itu. Nah, secara umum di sini pelaksanaan pembelajaran dalam kerangka manajemen pendidikan. Nah, yang pertama itu proses menjalankan kegiatan pembelajaran berdasarkan rencana yang telah dirancang secara sistematis. Yang kedua, pengelolaan hubungan dan interaksi antara pendidik, peserta didik, serta berbagai sumber belajar. Yang ketiga, pengarahan terhadap aktivitas belajar agar selaras dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang keempat, salah satu elemen penting dalam manajemen pembelajaran yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, selanjutnya evaluasi pembelajaran. Nah, di situ dalam evaluasi pembelajaran yang disamakan dengan kegiatan ujian. Namun, meskipun keduanya saling berkaitan, ujian hanyalah bagian kecil dari evaluasi yang sesungguhnya. Misalnya, seperti ulangan harian atau ujian akhir gitu ya, yang dilakukan oleh guru sepenuhnya mencerminkan dalam dari evaluasi terutama dari implementasi kurikulum sebelumnya kayak 2013 sampai sekarang sekarang kurikulum merdeka. Nah,
Nah, pada dasarnya evaluasi pembelajaran tidak hanya menitik beratkan pada hasil belajar, nah melainkan juga mencakup keseluruhan proses yang dialami guru dan peserta didik selama proses belajar berlangsung. Nah, di sini ada proses evaluasi dalam pendidikan. Nah, lembaga sekolah dapat dianggap sebagai sebuah tempat berlangsungnya proses produksi. Nah, yang dimana calon peserta didik diposisikan sebagai bahan mentah. Nah, sementara itu, lulusan dari sekolah dapat diibaratkan sebagai produk akhir yang telah melalui berbagai tahapan pengolahan dan siap digunakan oleh masyarakat. Nah, di sini kan ada beberapa tahapan transformasi tersebut. Nah, yang pertama itu pasti kalian sudah tahu ya, apa input, apa itu output gitu ya. Nah, input itu merupakan bahan awal atau bahan mentah yang akan diproses dalam transformasi. Nah, input yang dimaksud adalah calon peserta didik yang akan memulai jenjang pendidikan di suatu sekolah. Sebelum siswa diterima di lembaga pendidikan, biasanya dilakukan penilaian terlebih dahulu. Nah, terhadap potensi dan kemampuannya. Tujuannya itu mengetahui apakah siswa tersebut memiliki kapasitas untuk mengikuti pembelajaran atau menyelesaikan tugas-tugas yang akan diberikan selama proses pendidikan berlangsung. Nah, yang kedua itu output. Apa sih outputnya? Itu adalah hasil akhir dari proses transformasi. Nah, output itu merujuk pada peserta didik yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus. Nah, untuk menentukan kelulusan seorang peserta didik dibutuhkan kegiatan penilaian yang komprehensif. Nah, jadi itu mengukur pencapaian hasil belajar sesuai dengan standar yang ditentukan. Nah, yang selanjutnya tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, di sini evaluasi dalam pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sih sistem pembelajaran yang diterapkan berjalan secara efektif dan efisien. Nah, sistem pembelajaran yang dimaksud mencakup berbagai komponen seperti tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ya materi ajar, metode pengajaran, media apa yang digunakan seperti itu, sumber belajar, lingkungan belajar, dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.